Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Zumratul Fauzia selaku dosen pengampu dosen pembelajaran. Saya dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang sistem penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang hakikat penilaian. Hakikat penilaian menurut istilah, penilaian adalah penafsiran dari hasil pengukuran dan hasil belajar. Sedangkan pengukuran itu sendiri merupakan kegiatan sistematis untuk menentukan angka pada objek yang berhubungan dengan kuantitatif. Hasil belajar biasanya dicapai setelah adanya hasil evaluasi. Menurut Ari Kunto, penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan tes ataupun non-tes. Kriteria penilaian adalah komponen kedua dalam program. Komponen ini ditunjukkan untuk mengumpulkan data mengenai unsur-unsur program perencanaan yang telah disusun dan dilaksanakan dalam program dan interaksi belajar mengajar, serta untuk pertimbangan selanjutnya. Menurut Hidayat, kriteria penilaian yang digunakan meliputi eksternal. Kriteria eksternal yaitu standar penilaian yang dapat diterapkan terhadap suatu program di dalam program itu sendiri. Dan setelah itu kriteria eksternal yaitu standar penilaian yang dapat diterapkan dalam suatu program di luar kerangka program. Pengertian penilaian. Pengertian penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil belajar peserta didik. Penilaian disebut sebagai komponen yang penting dalam sistem pendidikan, terutama mutu pendidikan dapat diketahui melalui penilaian. Dapat juga diketahui tingkat pencapaian prestasi pendidikan baik lingkup sekolah, daerah maupun wilayah. Sayangnya, istilah penilaian penggunaannya sering mengalami kerancuan dengan istilah lain yang juga merupakan istilah dalam lingkup penilaian pendidikan. Istilah-istilah yang dimaksud yaitu pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Fungsi dan masalah pengukuran dan penilaian adalah suatu kegiatan untuk mengetahui informasi atau data secara kuantitatif. Pengukuran tidak melibatkan pertimbangan mengenai baik buruknya, tidak menentukan siapa yang lulus dan tidak lulus. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang dilaksanakan telah berhasil dan efisien. Berbeda dengan pengukuran, penilaian adalah kegiatan menentukan nilai suatu objek seperti baik buruk, efektif atau tidak, berhasil atau tidak, dan semacamnya, sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah pengukuran dan penilaian pendidikan adalah masalah yang selalu terkandung dalam pekerjaan dan pendidikan keguruan. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi salah satu bagian penting dalam kelengkapan keahlian seorang guru. Bahkan, ia tidak hanya sekedar menjadi salah satu bagian saja, melainkan ia merupakan bagian yang integral yang tidak bisa terpisahkan dari proses belajar mengajar. Tanpa titik tolak dalam pikiran yang serupa ini, maka pengukuran dan penilaian pendidikan tidak akan menunaikan. Yang selanjutnya acuan. Acuan penilaian. Pada penilaian pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Dalam penilaian kriteria digunakan asumsi hampir semua siswa
memiliki kemampuan belajar, hanya kecepatan dan waktu yang berbeda. Asumsi tersebut mengindikasikan perlunya program perbaikan atau remedial. Prinsip mastery learning atau belajar tuntas diartikan bahwa siswa tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang baik dan benar. Yang selanjutnya, teknis penilaian. Teknis penilaian yang pertama, tes lisan. Pertanyaan lisan dapat digunakan untuk mengetahui taraf serah peserta didik untuk masalah yang berkaitan dengan kognitif. Pertanyaan lisan yang diajukan kepada peserta didik di kelas harus jelas, dan semua peserta didik harus diberi kesempatan yang sama. Yang kedua, penilaian tertulis. Penilaian tertulis ini biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban benar dan salah, isi yang singkat dan menjodohkan merupakan alat yang hanya penilaian kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat atau pengetahuan. Yang ketiga, penilaian untuk kerja. Pada dokumen kurikulum tercantum banyak hasil belajar yang menggambarkan proses kegiatan atau untuk kerja. Penilaian untuk kerja sendiri itu penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap untuk unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi peserta didik. Yang selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan kumpulan karya seorang peserta didik dalam satu periode. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang peserta didik. Hal penting yang menjadi ciri portofolio adalah karya tersebut dapat diperbaiki jika peserta didik menghendakinya. Yang selanjutnya, penilaian sikap. Manusia mempunyai sikap bawaan, misalnya kecerdasan, temperamen, dan sebagainya. Faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap. Menurut Carlos Meyer, ada 3 model belajar dalam rangka pembentukan sikap. Yang pertama, mengamati dan meniru. Pembelajaran model ini berlangsung pengamatan dan peniruan melalui model. Tingkah laku manusia dipelajari dengan pengamatan dan meniru tingkah laku atau perbuatan orang lain, terutama orang-orang yang berpengaruh. Yang kedua, menerima penguatan. Penguatan dapat berupa ganjaran, penguatan positif, dan dapat berupa penguatan hukuman, penguatan negatif. Dalam proses pendidikan, guru atau orang tua dapat memberikan ganjaran berupa pujian atau hadiah kepada anak yang berbuat serasi dengan nilai-nilai tertentu. Yang ketiga, menerima informasi verbal. Informasi tentang berbagai hal dapat diperoleh melalui lisan atau tulisan. Informasi tentang objek tertentu yang diperoleh oleh seorang guru akan mempengaruhi pembentukan sikap terhadap objek yang bersangkutan. Materi selanjutnya adalah tujuan penilaian. Dalam rangka pengembangan kemampuan berbahasa siswa, guru selayaknya dapat merencanakan program pengajaran yang baik dan mengarah pada pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian mendapatkan peranan penting dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran tersebut. Adapun tujuan penilaian sebagai indikator kompetensi dasar diantaranya adalah yang pertama, menilai kebutuhan siswa, kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran, yang ketiga, membantu dan mendorong siswa, keempat, membantu dan menolong siswa agar lebih baik, kelima,
menentukan strategi pembelajaran. Keenam, akuntabilitas lembaga. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun tujuan penilaian dalam penilaian kelas diantaranya adalah yang pertama, penelusuran atau keeping track, proses pembelajaran sesuai dengan rencana. Kedua, pengecekan atau checking up, pengecekan kelemahan dalam proses pembelajaran. Ketiga, pencarian atau finding out, menemukan kelemahan dan kesalahan dalam pembelajaran. Yang terakhir, penyimpulan atau summing up, penyimpulan pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan penelitian sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya, untuk tujuan tes, presentasi belajar atau seleksi. Contoh, untuk tujuan prestasi belajar, lingkung materi atau kompetensi yang ditanyakan atau diukur, sesuai seperti untuk kuis atau menanyakan materi yang lalu. Pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas individu, dan tugas praktek. Selanjutnya, manfaat penilaian. Secara umum, manfaat yang bisa diambil dari penilaian dalam proses pembelajaran diantaranya adalah memahami sesuatu, membuat keputusan, dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar berdasarkan komponen-komponen proses belajar mengajar. Secara lebih khusus, penilaian akan memberikan hasil dari tujuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang memuaskan atau tidak memuaskan bagi guru, maka seorang guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi siswa yang telah atau belum menguasai tujuan, yaitu yang belum menguasai dengan remedial dan yang sudah menguasai diberikan pengayaan atau ketepatan materi yang diberikan. Yang kedua, ketepatan metode yang digunakan. Ketiga, pengembangan desain pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk pemanfaatan melalui perencanaan program pendidikan, penyelenggaraan program pendidikan, penilaian dan pelaporan pendidikan, dan pemantauan dan supervisi pendidikan. Yang keempat, pengembangan kurikulum hasil penilaian dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan kurikulum sekolah atau luar sekolah yang terkait dengan paket program pendidikan. Hal ini bisa dilihat pemanfaatannya bagi sekolah, yaitu hasil belajar cermin kualitas sekolah, membuat program sekolah, dan pemenuhan standar.